Maksudnya kenapa kok sampai turun ke jalan gitu loh?
Oke, selamat pagi teman-teman semua. Apa kabar? Apakah suara saya terdengar jelas, teman-teman, di tempat kalian masing-masing? Jelas, Kak. Oke, thank you. Ya, selamat pagi. Salam semangat semuanya untuk kita dimanapun berada. Dan perkenalkan, saya Apoteker Novi. Saya adalah salah satu tutor di kelas bimbingan online masuk apoteker. Yang pagi hari ini kita akan sama-sama bahas ya teman-teman terkait soal-soal kimia farmasi. Dan tentu saja nantinya kita akan bahas terkait tips and trik, bagaimana menyelesaikan soal kimia farmasi. Terus di sini yang paling penting sebenarnya dalam menyelesaikan soal kimia farmasi itu kita paham dulu konsepnya. Jadi kalau kita paham konsepnya, semoga nanti dalam pengerjaannya akan lebih mudah gitu ya. Jadi lebih paham, oh ya seperti ini. Jadi tidak hanya menghafalkan rumus, tapi kita juga tahu konsep dasar dalam pengerjaannya. Seperti itu. Nah, jadi teman-teman, sebelum masuk ke topik utama kita pada pagi hari ini, jadi untuk tahapan masuk apoteker itu sebenarnya ada beberapa tahap. Apakah semua tahapan ini berlaku untuk semua prodi di masing-masing universitas? Tentu jawabannya tidak gitu ya. Jadi ada beberapa yang mengharuskan ada sertifikat TPA, TOEFL ketika proses administrasi, ada juga yang tidak. Jadi kita harus tes di kampus tersebut seperti itu. Lalu selanjutnya ada ujian CBT, Computer Based Test. Jadi ujian CBT ini yang diujiankan apa? Yang diujiankan itu adalah materi-materi kefarmasian. Seperti itu. Jadi materi kefarmasian itu dibagi ya menjadi
beberapa kelompok ilmu yang besar, misalnya farmakologi, farmakoterapi, farmasi klinis, terus ada kimia farmasi, ada biologi farmasi, ada teknologi formulasi sediaan solid, sediaan steril, semi solid, seperti itu. Jadi dasarnya teman-teman bisa mengacu dari blueprint ujian kompetensi apoteker Indonesia atau kumpulan soal-soal di buku Pejuang Apoteker ini ya. Jadi ini adalah kumpulan soal-soal yang kita gabungkan dari beberapa kampus. Nah, jadi kita buat dalam satu buku gitu. Apakah buku ini nantinya hanya bermanfaat ketika teman-teman menyiapkan diri di masuk apoteker? Tentu enggak ya. Jadi ketika nanti untuk persiapan ujian kompetensi apoteker pun buku ini tetap teman-teman tetap bermanfaat gitu. Kenapa? Karena konsep dasarnya itu sama. Misalnya nih di kasus soal farmakoterapi di subtopik dislipidemia. Ada seorang pasien dengan hasil lab misalnya kadar kolesterolnya, LDL-nya itu 300, terus trigliseridanya 550. Maka obatnya apa? Udah pasti, selain terapinya adalah golongan fibrat ya. Jawabannya adalah fenofibrat, misalnya seperti itu. Nah, ketika nanti di persiapan apoteker, ya konsepnya tetap sama seperti itu. Jadi tidak ada perubahan konsep gitu ya. Nah, tetapi di sini kita pastinya memakai literatur-literatur yang terupdate. Misal yang mungkin masih sering belum diketahui, efavirenz misalnya di kasus HIV/AIDS. Nggak boleh pada ibu hamil karena teratogenik. Ternyata di literatur terbaru, efavirenz itu oke aja dipakai untuk ibu hamil ketika pasiennya HIV/AIDS seperti itu. Jadi tidak ada perbedaan regimen terapi antara pasien dewasa dan ataupun pasien ibu hamil seperti itu. Nah, itu sudah kita upgrading ya di buku kumpulan soal masuk apoteker yang edisi revisi, teman-teman. Jadi kan sudah banyak ya yang membajak buku ini, tapi pastinya belum ada yang membajak edisi revisi. Nah, edisi revisi itu hanya bisa teman-teman beli di official Pejuang Apoteker resmi ya. Dan kita juga punya ada grup WhatsApp. Nah, diusahakan kalau misalnya mau diskusi soal dari buku ini melalui grup WhatsApp tersebut ya. Karena kalau misalnya kalian hubungi kakak tutornya secara langsung, itu kita suka tenggelam, itu satu. Terus memang sudah ketentuan diskusinya itu ya melalui grup WhatsApp tersebut. Seperti itu. Oke, lalu selain ada tes kefarmasian, ada juga nih tes wawancaranya. Dan ada juga beberapa kampus yang mengadakan ujian praktikum kompetensi farmasi. Nah, di sini tuh biasanya kita pakai dasar untuk belajarnya ada ya teman-teman, blueprint OSCI namanya. Nah, itu kita juga ada di kelas Pejuang Apoteker ya. Kita juga bahas terkait OSCE itu sendiri, bagaimana, apa yang harus dipersiapkan, seperti itu. Dan hari ini kita ada di poin 3 ya. Kita akan bahas di poin 3 dengan subtopik adalah perhitungan kadar menggunakan instrumentasi, seperti itu. Nah, di buku ini juga teman-teman, kita udah buat nih jadwal belajarnya seperti ini. Jadi, bisa ngebantu teman-teman untuk memappingkan atau mengschedule-kan topik-topik apa aja nantinya yang mau dipelajari, jamnya berapa, kapan. Nah, itu sudah ada kita buat contohnya yang bisa teman-teman tiru seperti itu ya. Nah, untuk sub-sub topiknya ini ada semua di buku kita kumpulan soal masuk apoteker. Jadi memang teman-teman dalam hal persiapan masuk apoteker ini, kita tuh harus fokus ya. Fokusnya adalah kita berharap lulus ya ujian seleksi masuk apoteker di kampus yang dituju. Dan selain fokus, kita harus konsisten berusaha. Ya, namanya juga kita dalam suatu proses, tentu banyak nggak enaknya ya. Dan harus konsisten ya, kita harus memberikan waktu, energi kita, untuk kita belajar sedikit-sedikit seperti itu yang akhirnya membuat kita memiliki banyak pengetahuan. Nah, dan yang akhir adalah ikhlas karena dalam prosesnya tentu tidak mudah ya teman-teman ya.
up and down. Ketika misalnya down, kita harus belajar lagi untuk up, seperti itu. Jadi harus ikhlas, karena mungkin teman-teman yang ikut di pagi hari ini ada beberapa yang sudah pernah coba tapi belum lulus, misalnya seperti itu. Jadi butuh waktu juga ya untuk misalnya menerima kekecewaan, sampai akhirnya mau lagi untuk berjuang, seperti itu. Jadi ketika misalnya sudah pernah tidak lulus, teman-teman boleh mengevaluasi bagaimana selama ini cara belajarnya, konsistensinya, seperti itu. Oke. Nah, untuk misalnya TPA, TOEFL, kalau saya pribadi, saya menggunakan buku ya yang dari Bappenas. Oh iya, saya lupa teman-teman memperkenalkan diri saya selain nama. Jadi saya alumni apotekernya itu dari Universitas Indonesia. Saya tuh angkatan untuk ininya ya. Kan kita tuh kalau misalnya di prodi itu kan ada angkatannya ya. Saya angkatan 93, bukan saya lulusnya di tahun 93 ya, tapi saya angkatan apoteker yang ke-93 gitu. Oke, di Universitas Indonesia. Nah, saat itu waktu di zaman saya kita tesnya itu dari SIMA UI. Biasanya di akhir September itu udah mulai ya pembukaan untuk SIMA UI di semester genap. Nah, itu SIMA UI. Dan saat itu saya tesnya itu adalah tes potensial akademik dan juga ini bahasa Inggris. Nah, tapi bahasa Inggrisnya saat itu tidak ada listening ya. Jadi saat itu saya persiapannya adalah saya mandiri gitu ya. Saya belajar TPA, TOEFL itu dari buku. Saya ingat banget TOEFL-nya ini ada DVD-nya untuk saya belajar listening-nya juga. Terus saya juga banyak belajar dari tutorial-tutorial YouTube gitu. Nah, untuk kefarmasiannya sendiri, saya belajarnya itu konsepnya dulu, terus kita latihan soal. Dan itulah yang kita aplikasikan di kelas pejuang apoteker gitu ya. Jadi apa yang berhasil di kita, konsep belajarnya, itu yang kita sharingkan ke teman-teman semua. Dengan harapan, dengan konsep belajar tersebut, teman-teman semakin paham, semakin pede, dan teman-teman lulus seleksi masuk apoteker. Seperti itu. Nah, jadi untuk bukunya, teman-teman kita ada revisi ya, edisi revisi yang tentunya hanya bisa didapatkan di official resmi kita. Nah, apa sih yang kita revisi? Mulai dari soal ya. Jadi soalnya kita upgrade yang lebih jadi soalnya yang kita upgrade itu kita masukkan soal-soal yang memang sering keluar di seleksi masuk apoteker. Contohnya ini di bagian farmakokinetika. Lalu kita masukkan teman-teman rangkuman penggolongan obat gitu ya. Jadi untuk memudahkan teman-teman misalnya nih yang masih awam gitu ya. Kalau obat hipertensi itu apa aja ya? Misalnya masih awam, harus searching lagi gitu ya. Jadi di edisi revisi ini kita sudah masukkan obat misalnya ini di gangguan kardiovaskular, masuklah dia hipertensi. Golongan beta blocker ada siapa aja yang akhirannya all ya, seperti atenolol, nebivolol. Golongan CCB, channel kalsium blocker, ada amlodipin, felodipin, seperti itu. Golongan ARB yang akhirannya tantan, irbesartan, kardesartan. Nah, ini ada teman-teman. Jadi kita masukkan di edisi revisi. Lalu rangkuman rumus pun kita masukkan di edisi revisi. Jadi teman-teman udah ada konsepnya juga selain bahas-bahas soal seperti itu. Jadi memang teman-teman yang bekerja di saya, sistem belajarnya dan juga kakak-kakak tutor yang lain, nanti teman-teman yang join di kelas kita bakalan ketemu Kak Nisa, bakalan ketemu Kak Elia. Nah, kita tuh belajar konsep dulu. Ketika kita sudah paham konsep, kita baru masuk ke latihan-latihan soal. Jadi ada korelasi, semakin paham gitu. Oke. Nah, jadi memang sangat kami sarankan juga nih teman-teman yang berminat untuk join di kelas September, ambil yang kelas paket. Jadi nanti di kelas kita belajar konsep dan latihan soal, lalu untuk memperdalam lagi, untuk mengasah lagi kemampuannya, kemampuan pemahamannya, teman-teman bisa pakai buku
kita yang kumpulan soal masuk apoteker. Karena kita buat menyusunnya itu terkonsep ya teman-teman ya. Misal latihan kardiovaskular, ini soalnya terkait kardiovaskular semua gitu. Gangguan darah, sistem dermatologi gitu. Jadi kita udah buat sub-sub topiknya untuk memudahkan teman-teman semakin dalam, semakin oke nih pemahaman terkait sub-sub topik tersebut seperti itu. Oke. Nah, jadi teman-teman sebelum kita masuk di pembahasan soal tips and trick untuk topik hari ini yaitu kimia farmasi, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Asalnya mau tanya-tanya boleh ya tulis di kolom chat ya. Dan ini adalah testimoni ya teman-teman yang udah pakai buku kita dalam persiapan masuk apoteker ya. Di sini ada Ajeng yang lulus PSPA Unpad seperti itu dan banyak lagi teman-teman. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita masuk ke pembahasan soal, tapi sebelum kita masuk ke pembahasan soal, kita ada kuis ya. Jadi kuis ini silahkan teman-teman kerjakan. Nanti yang nilainya tertinggi akan dapat buku ya, buku Pejuang Apoteker yang edisi terbaru, edisi revisi. Seperti itu. Oke, saya tunggu ya pertanyaannya. Kalau tidak ada, saya langsung buka kuisisnya. Sambil saya buka kuisisnya dulu ya. Kita kuisnya dari kuisis ya. Teman-teman udah bisa dibuka ya websitenya quizzes joinmyquizzes.com dan ini adalah kodenya. Coba saya share dulu ya. Oke, yang mau join pakai kode scan QR juga bisa.
Oke, teman-teman, karena tadi ada beberapa yang sudah dapat ranking ya benar semua ya dengan poin 1.800. Saya ucapkan congrats untuk teman-teman yang udah benar semua. Dan teman-teman yang belum benar menjawab soalnya, tenang kita akan bahas setelah ini. Nah, peraturannya yang berhak mendapatkan free buku, nggak kelihatan ya, free buku Pejuang Apoteker yang edisi revisi ini adalah yang poinnya pertama kali muncul, jadi dia memang benar semua dan juga cepat ya. Tadi itu atas nama Sylvia. Kebetulan kita juga ada admin yang ikut membantu ya. Ya, Sylvia, silahkan nanti boleh menghubungi admin Minjua untuk memberikan alamat lengkap dan juga nomor handphonenya. Jadi saya ucapkan selamat kepada Sylvia yang mendapatkan free buku edisi revisi edisi terbaru dari kelas Pejuang Apoteker. Nah, teman-teman yang juga poinnya total tadi full, saya ucapkan selamat. Tapi mohon maaf belum bisa dapat hadiah ya. Semoga nanti hadiahnya untuk teman-teman semua adalah kelulusan masuk
seleksi ya, lulus seleksi masuk apoteka. Amin. Seperti itu ya, teman-teman ya. Nggak pada marah kan? Oke, kita mulai untuk bahas soalnya. Jadi nanti kalau misalnya ada yang kurang dipahami atau pengen diulang, silahkan tulis aja di kolom chat, jangan sungkan. Oke, teman-teman? Oke, sebentar. Saya mau off kamera dulu ya, karena saya menggunakan satu device. Oke, sebelum kita bahas soalnya, kita review dulu ya. Kita review dulu terkait satuan kadar, satuan konsentrasi yang digunakan dalam perhitungan kadar sampel ketika kita mengujinya menggunakan instrumen seperti spektro UV-Vis atau spektro serapan atom, HPLC, seperti itu. Jadi kan kita sama-sama tahu ya, teman-teman ya, satuan kadar itu banyak gitu ya. Bisa misalnya persen bobot per volume atau volume per volume seperti itu. Nah, di sini pada umumnya itu digunakan adalah ppm satuannya. Bisa. ppm. Apa sih itu ppm? Part per million. Bagian per 1 juta. Nah, ppm ini bisa juga volume per volume atau bobot per volume atau bobot per bobot. Tapi secara umum yang digunakan itu secara umum yang akan digunakan itu adalah bobot per volume. Ya, ini tanya kenapa kecil banget ya. Oke, jadi ada suatu sampel satuannya itu bobot. Bobot itu kita tahu ya satuannya bisa dalam gram, bisa dalam miligram, bisa dalam kilogram, gitu. Yang nantinya dilarutkan dengan sejumlah volume tertentu. Nah, itu maksudnya bobot per volume di dalam ppm. Nah, ppm ini kan bagian per 1 juta. Jadi 1 per 1 juta. Jadi misal 1 miligram di dalam 1 juta miligram. Kalau misalnya dia bobot per bobot. Ini konsep dasarnya. Tapi kita mau menyederhanakannya ya, teman-teman ya. Jadi pada umumnya ppm yang digunakan itu ada dua. Ya, kita pakai yang bobot per volume. Bobotnya, satuannya adalah di dalam miligram. Dan volumenya di dalam 1 liter. Ingat ya, di dalam 1 liter. Gitu. Nah, miligram ini angkanya berapa, Kak? Ada patokan? Enggak ada. Bebas. Jadi, angkanya yang di depan bobot itulah nanti angka di depan ppm. Misal, 100 miligram di dalam 1 liter. Berarti ini berapa ppm? Sorry ya, ini angka. Berarti tulis dulu angkanya 100 ppm. Karena miligram di dalam 1 liter itu adalah ppm. Seperti itu. Oke. Atau misal 100 miligram di dalam 100 mili. Nah,
100 mili ini kita harus ubah dulu ke dalam liter. Kita sama-sama tahu ya, 1 liter itu sama dengan 1000 mili. Jadi kalau misalnya 1 mili, berarti dia 1 per kalau ke dalam. Bentar ya. 1 liter itu kan 1000 mili ya. Jadi kalau misalnya 1 mili itu berapa liter? Berarti 1 per 1000 liter. Jadi kalau 100 mili berapa liter? Kita bagi 1000. Gitu. Intinya adalah mili mau diubah ke liter, kita bagi 1000. Berarti 0,1 liter. Selanjutnya apa yang kita lakukan? Kita bagi ya. Jadi kan dia ada bobotnya 100 mg. Nah, volumenya harus dalam liter. 0,1 liter. Ya kan? Nah, ini kita harus bagikan. Jadi 100 dibagi 0,1. Hasilnya adalah 1000 mg per 1 liter. Seperti itu kan, teman-teman? Hasilnya adalah 1000 ppm. Kenapa 1000 ppm, Kak? Karena kita sama-sama tahu miligram, ini ternyata nggak kelihatan ya. Miligram di dalam 1 liter itu adalah ppm. Lalu tulis angkanya 1000. Gitu. Jadi menyederhanakannya adalah ppm itu, kalau misalnya kita pakai satuan bobotnya miligram, bebas angka di depannya itu berapapun. Di sini yang menjadi konsentrasi kita adalah volumenya, gitu. Dia harus diubah ke dalam liter dan dia dalam 1 liter. Jadi setelah kita ubah misalnya awalnya 100 mili, kita ubah dulu ke liter, kan 100 mili adalah 0,1 liter. Selanjutnya adalah kita bagikan gitu ya, 100 dibagi 0,1 sehingga dapatnya adalah 1000 ppm gitu. Jadi kalau ada soal berapakah ppm 100 mg di dalam 100 mili, maka jawabannya adalah 1000 ppm gitu. Jadi ubah dulu milinya ke dalam liter, lalu bagikan. Oke. Itu ya konsepnya ya, ubah dulu volumenya, lalu kita bagikan. Sehingga dapatnya hasil akhir. Seperti itu. Oke, silahkan dicatat dulu ya, sekitar 1 menit. Nanti kita akan ada variasi soal kembali. Ya, ini akan direkam dan pastinya ini akan diupload di channel YouTube Pejuang Apoteker. Seperti itu ya, teman-teman ya. Oke. Nah, kita masuk ya. Itu konsep yang pertama. Oke, kita masuk ke konsep berikutnya. Nah, konsep berikutnya, tadi kan ada ppm itu yang pertama, satuan bobotnya miligram di dalam 1 liter.
ternyata misal satu lagi teman-teman yang sering digunakan adalah mikrogram atau simbolnya seperti ini di dalam mili. Seperti itu. Jadi misalnya kita pakai kasus yang tadi ya, contoh soal yang tadi. Misal 100 mg di dalam 100 mili, kita bisa pakai cara yang ini atau cara yang kedua. Nah, ini. Ya, jadi kalau kita pakai cara yang ini, apa yang harus kita lakukan? Kita lihat, di sini kan satuan volumenya udah sama ya. Ini kan bobot, ini adalah volume. Volumenya udah sama. Berarti ini nggak perlu kita ubah. Yang perlu kita ubah adalah satuan dari bobotnya. Kita ubah ke mikrogram. Jadi teman-teman kita semua sama-sama tahu 1 miligram itu adalah 1000 mikrogram. Berarti kalau 100 miligram berapa mikrogram? Berarti kita kali 1000. Kita kasih nolnya 3. Gitu ya. 100.000 mikrogram di dalam 100 mili. Nah, sekarang selanjutnya apa? Kita bagikan ya 100.000 dibagi 100. Hasilnya adalah 1000 mikrogram per 1 mili. Mikrogram dalam 1 mili ini adalah ppm. Berapa ppm? 1000 ppm. Gitu. Jadi kita bisa pakai yang pertama atau kita pakai yang kedua. Tinggal kita ubah satuannya. Mau kita ubah satuan bobotnya atau kita ubah satuan volumenya. Gitu. Jadi harus tahu dulu satuan bobotnya itu misalnya miligram. Kita mau ubah kemana? Ke liter kah? Bisa. Kalau misalnya satuan bobotnya mikrogram, kita mau ubah kemana? Ke mili. Juga bisa. Seperti itu. Jadi jangan ketukar satuan bobot per satuan volumenya untuk ppm ini. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh ya teman-teman ya. Kita nih lebih banyak interaksinya itu lebih oke. Karena kan di sini kita bimbingan belajar online ya. Mungkin kalau misalnya kuliah banyak yang sungkan, misalnya bertanya dengan dosennya, seperti itu. Kalau di sini boleh ya. Anggaplah kalian sedang belajar dengan kakak tingkat kalian sendiri, atau misalnya kakak kalian sendiri, seperti itu. Silakan bertanya, boleh ya. Oke, kalau gitu kita latihan ya, coba. Hitunglah berapa ppm, hitung berapa ppm jika ada suatu zat X ya sebanyak misalnya 50 miligram dilarutkan ke dalam 250 mili. Coba teman-teman hitung berapa ppm Kak ini. Yang udah nemu jawabannya boleh tulis di kolom chat ya. Oke, good ya teman-teman ya. Jadi mari kita bahas. Bobotnya itu berapa? 50 miligram. Volumenya adalah 250 mili. Oke, selanjutnya kita buat ya 50 miligram per 250 mili. Nah, kita mau ubah kemana? Kita mau ubah ke mikrogram per mili atau miligram per liter. Oke. Kalau misalnya kita mau ubah yang kedua, tinggal kita kasih nolnya 3 ya. Jadi 50 dikali 1000 kan 50.000 mikrogram. Volumenya tetap aja 250 mili. Sekarang tinggal coba bagi ya. 50.000 dibagi 250. Oke. 50 dibagi 25 adalah 2. Kasih nolnya 2. 200 ppm. Seperti itu. Oke, good ya. Teman-teman, jadi caranya yang mana nih kita mau ubah gitu ke satuan
Yang kedua atau yang pertama? Sampai sini aman ya? Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh ya, silahkan bertanya. Oke, selanjutnya ini pagi-pagi semangat ya kita ya. Hari Sabtu weekend, kita masih belajar dulu. Kita masuk ya ke pembahasan soal. Jadi di soal nomor 1 ini, teman-teman, pertanyaannya berapakah konsentrasi akhir ppm? Oke. Konsentrasi akhir ppm, di mana tadi kita udah sepakat bahwa ppm itu yang sering keluar di soal itu adalah bobot per volume. Ya. Nah, coba kita lihat di sini. Kita lihat di sini adalah soalnya, sediaan diambil 1 mili, kemudian diencerkan ke dalam 25 mili aquades. Ditanya, berapakah ini konsentrasinya? Gitu. Di sini yang diketahui adalah volumenya itu 1 mili di dalam volume akhir 25 mili. Ini volume akhir, ya kan? Nah, 1 mili ini berapa bobotnya? Kan seperti itu ya. Bobotnya ini kita bisa lihat dari apa? Dari sampel yang diuji. Nah, kalau kita baca lagi dari awal, bagian QC melakukan evaluasi sirup paracetamol 125 mg dengan kekuatan dosisnya ya per 5 mili menggunakan HPLC. Nah, yang diambil dari sampel itu hanya 1 mili. Pertanyaannya, 1 mili ini berapa miligram paracetamol? Ayo teman-teman boleh tulis di kolom chat. 1 mili ini berapa miligram paracetamol? Kalau 125 miligram ada di dalam 5 mili, kalau 1 milinya berapa teman-teman? 5 mili 125 miligram. Kalau 1 mili, good ya, 25 miligram. Oke, ini banyak yang udah jago-jago ya. Caranya dari mana, Kak? Tinggal kita bagi aja. 125 mg per 5 mili. Kalau mau cari 1 mili, ya kita bagi. 125 dibagi 5. 25 mg di dalam 1 mili. Gitu. Jadi 1 mili ini berapa? Paracetamolnya 25 mg. Makanya di sini 1 mili yang kemudian diencerkan ke dalam 25 mili, kita sudah tahu bahwa bobot 1 milinya itu adalah 25 mg. Volume akhirnya berapa? 25 mili. Ya. Setuju teman-teman? 1000 ppm? 25 mg di dalam 25 mili, benar nggak 1000 ppm? Setuju nggak kira-kira? Setuju, Kak. Oke, ada yang setuju. Yang lain? Setuju, Kak. Ya, betul ya. Jadi 25 mg itu di dalam 25 mili adalah 1000 ppm. Dari mana? Kita boleh ubah ya. Miligram ini ke mikrogram. Dikali 1000. Kasih nolnya 3. Dibagi 25. Jadi 1000 ppm. Gitu. Oke. Kak, kenapa Kak kita nggak pakai yang volume per volume aja? Kenapa harus kita cari nih 1 mili bobotnya? Karena 1 mili di sini bukan 100% paracetamolnya. Gitu ya. Jadi kita harus tahu di dalam 1 mili ini berapa banyak nih si paracetamolnya. Dari mana? Dari kekuatan dosis keterangan sampel, yaitu 25 miligram. Oke, kalau mau dicatat silahkan. Kalau mau ditanyakan boleh ya, saya tunggu 1 menit.
Oke, kalau misalnya volumenya yang kita ubah, hasilnya sama nggak, Kak? Kira-kira sama nggak, teman-teman? Sama. Coba dicari dulu. Misal, 25 mg, berarti volumenya kalau mau kita ubah ke satuan apa? Liter ya. 25 mili kita ubah ke liter itu kan 0,0025 atau sederhananya tulis aja 25 dikali 10 pangkat minus 3. Ini kan 25 yang dicoret ya. 10 minus 3 ketika naik ke atas menjadi positif. 10 pangkat 3 itu kan 1000 ya. Jadi cara cepatnya teman-teman kalau kita mau ubah mili ke liter, dulu terus dikali 10 pangkat minus 3. Karena kan kita ubah mili ke liter itu kan dibagi 1000 ya. Kalau per 1000 itu kan minus ya, 10 minus 3. Jadi 25 bagi 25, 1. 10 minus 3 naik ke atas menjadi positif. 1 dikali 1000, ya 1000 ppm. Sama ya. Seperti itu. Oke. Ya, jadi silakan dicoba-coba ya, teman-teman ya, biar makin paham. Tapi kalau perasaan, tolong jangan dicoba-coba. Nanti baper soalnya. Oke? Ya, lanjut ya. Soal nomor 2. Soal nomor 2, ini masih terkait konsentrasi ya, perhitungan konsentrasi dalam satuan ppm. Itu saya jadi mau ketawa deh. Nah, jadi di sini soalnya bagian QC melakukan penetapan kap profil menggunakan spektrum UV vis. Nah, didapatkan nilai absorbannya itu sebesar 0,7. Lalu di sini ada kurva baku, teman-teman. Jadi, kalau kita perhitungan konsentrasi menggunakan instrumen itu, kita bisa menggunakan kurva baku seperti soal ini, Y sama dengan 0,02X ditambah 0,4, atau ini tuh dia namanya multiple point ya. Point method. Atau ada yang satu lagi yang one point method. Bedanya apa, Kak? Kalau multiple point method itu kita dapatkan nanti namanya persamaan kurva kalibrasi seperti ini. Y sama dengan Bx plus minus C. Ya. Di mana si nilai B ini disebut slope dan C ini adalah intercept. Karena di soal suka keluar juga slope-nya adalah 2 misalnya dengan intercept minus 3. Kita buat sendiri. Jangan bingung itu apa, berarti kita tulis. Misalnya Y sama dengan slope-nya dikasih tahu 2, berarti itu 2X. Intercept-nya minus 3, berarti kurang 3. Jadi kalau intercept-nya positif, ya tulis positif. Kalau intercept-nya negatif, ya tulis negatif. Dan selalu yang ditanya itu adalah si X-nya. X itu adalah kadarnya dalam satuan ppm. Seperti itu. Oke, kalau one point method, nanti teman-teman nggak ketemu tuh persamaan kurva kalibrasi, slope, ataupun intercept. Tapi yang akan kita temui adalah misalnya nilai absorban dari sampel, absorban dari standar, dikali konsentrasi standar. Gitu. Ini untuk mencari konsentrasi sampel. Jadi kapan digunakan yang one point, kapan digunakan multiple point, tergantung apa yang ada di dalam soal. Seperti itu. Kalau soalnya seperti nomor 2, kan nggak mungkin ya kita pakai rumus yang pertama. Kenapa, Kak? Karena kita nggak tahu nilai absorbansi standarnya. Yang kita tahu di sini adalah persamaan kurva kalibrasinya. Sehingga apa? Sehingga kita pakai yang ini dari sini kita cari. Gitu. Kita kan mau cari nilai X ya, sebagai kadarnya. Berarti nilai absorbansi sampelnya itu kita substitusi kemana? Kita substitusi ke Y. Gitu. Jadi Y itu adalah angka atau nilai dari absorban sampel.
Jadi kita masukin Y sama dengan 0,02X ditambah 0,4. Absorban sampelnya berapa? 0,7. Jadi kita ganti Y itu menjadi 0,7 sama dengan 0,02X ditambah 0,4. Nah, kita kan harus pindahkan ya. Di sini kan yang punya variabel itu kan si 0,02, ya kan? Ada X-nya. Jadi ini kita pindahkan. Kan nggak bisa ya 0,002X ditambah 0,4, kan nggak sama. Oke, dia berbeda. Jadi kita pindahkan. Yang tadinya positif pindah ruas menjadi negatif. Ya. 0,7 dikurang 0,4, hasilnya adalah 0,3 sama dengan 0,002X. Oke, berapa teman-teman nilai X-nya? 0,3 dibagi 0,002, 15. 15 ppm ya. Oke. Nah, di sini ada pengenceran 10 kali. Makanya kita kali 10. 150 ppm. Seperti itu. Tapi Kak, kalau misalnya di soalnya nggak ada pengenceran, ya sudah, nggak perlu kita kali pengenceran. Tapi kalau ada faktor pengenceran, harus kita kalikan dengan faktor pengenceran. Oke, silakan dicatat dulu ya, sekitar 1 menit ya. Kalau misalnya tes PSPA, pada umumnya sekarang ada yang masih online, ada yang masih offline. Nah, itu kalau misalnya sepengetahuan saya ya, yang offline, kalau misalnya kita pakainya CBT, Computer Based Test, itu memang disediakan di komputer itu kalkulatornya. Ya, nanti tinggal kita setting aja, misalnya menjadi scientific, kayak gitu, biar nanti keluar misalnya eksponen, yang nanti membantu ketika soal-soal farmakokinetika. Kalau misalnya pengalaman teman-teman yang pernah ikut tes ujian seleksi masuk apoteker ITB, nah itu kan esai, ya esai, nah itu diperbolehkan bawa kalkulator ya scientific juga seperti itu. Jadi diperbolehkan atau tidak, pada umumnya boleh, tapi nanti itu biasanya dikasih tahu ketika briefing teman-teman H-1 atau H- berapa sebelum ujian seperti itu. Itu biasanya dikasih tahu. Terus, Kak, maaf, 0,002 dari mana ya? Bukannya di soalnya 0,2. Oh, sorry. Sorry ya. Ini maksudnya adalah 0,02 ya. Berarti 0,2, 0,2. Sorry ya, ini maksudnya dari sini, nggak dari mana-mana. Intinya kalau mengerjakan soal ini, kita berpacunya dari persamaan serta kalibrasinya. Seperti itu. Kali 10 ini adalah faktor pengenceran. Oke, terima kasih ya sudah dilihatin. Oke, kita masuk ya ke pembahasan berikutnya. Oke, sebelum kita masuk di soal terakhir, teman-teman, saya sedikit promo-promo dulu boleh ya. Jadi kita lagi ada pendaftaran kelas September, ini full live. Nanti bagaimanakah sistem belajarnya? Lebih kurang seperti ini. Kita belajar konsep dulu, terus kita bahas soal. Nah, soalnya juga nanti untuk sekali pertemuan itu ada sekitar 20, jadi ada pretest, ada post-testnya juga. Jadi kalau misalnya, aduh Kak, kayaknya kurang deh, saya bahas-bahas soalnya gitu ya, itu masih pemanasan aja. Boleh yang kelas paket ya teman-teman ya. Jadi nanti makin banyak lagi nih soal-soal yang kalian bahas, makin paham lagi seperti itu. Yang edisi revisi pastinya edisi terupdating. Oke, kita ada 10 kali pertemuan, teman-teman.
Kita ada 10 kali pertemuan, di mana pertemuannya itu ada kimia farmasi, farmasi komunitas, farmakoterapi, farmakokinetik, farmasi klinis, farmakologi, masuk di sini semua. Oke, karena ada yang nanya, kok farmakologi nggak belajar ya, Kak? Gitu. Ada, ya kita semua masuk di sini. Terus bahan alam, mikrobiologi, biologi farmasi. Nah, mungkin gini, ada beberapa kampus yang beda aja cara penyebutannya, tapi inti materi yang diujikan itu ya sama, dan itu yang kita bahas juga di sini. Sediaan semi solid, sediaan steril, terus sediaan solid industri farmasi. Lalu kita ada bahas OSCE juga, teman-teman. OSCE itu apa, Kak? Yang bagian ujian praktek kefarmasiannya. Kita ada bahas. Terus ada sharing wawancara, pastinya kita ada 2 kali tryout ya. Tryout 1 itu khusus untuk farmakoterapi, farmakologi, farmasi klinis, farmakokinetik. Nah, nanti yang tryout 2-nya hitung-hitungan, jadi sengaja kita pisahin. Seperti itu. Dan ini adalah materi yang kita bahas. Banyak sekali materi yang kita bahas, melingkupi hampir keseluruhan topik-topik yang nantinya akan keluar di seleksi masuk apoteker di kampus manapun gitu ya, pada umumnya seperti itu. Jadi kan konsep dasar farmasi itu kan nggak mungkin beda-beda ya teman-teman ya. Nah, jadi dari situlah kita konsep dasar kita juga untuk menyusun materi-materi, topik-topik yang dibawakan di kelas gitu. Nah, tinggal nanti variasi-variasi soalnya saja yang bisa berbeda-beda. Jadi kan makanya kita tekankan dari awal paham konsep seperti itu. Kayak misalnya nih seleksi ujian masuk di apoteker, ITB, ada yang ngitung HLB, ada. Terus misalnya di seleksi masuk UMP misalnya, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, ada tidak ya kira-kira muncul soal untuk menghitung HLB? Ada. USB misalnya Setiabudi, Universitas Setiabudi, hitung HLB, kemungkinan besar ada gitu. Apakah beda nih metode menghitung HLB-nya? Ya, tentu tidak, karena konsep dasarnya sama seperti itu. Kita berpacu dari mana? Kita berpacu dari blueprint UKAI, ya teman-teman, ujian kompetensi apoteker Indonesia. Itu ada juga di buku kita, gitu ya. Jadi ini sub-sub topik yang bakalan kita bahas banyak banget ya. Dan ini tuh benar-benar ngebekalin kalian juga nantinya dalam persiapan selain masuk apoteker, tapi juga ujian kompetensi apoteker. Seperti itu. Oke. Nah, untuk biayanya kalau kalian ambil kelas live aja itu 130.000. Tapi kalau misalnya kalian plus buku, teman-teman, itu ada diskonnya ya. Jadi kelas plus buku 190K. Ini tuh sangat-sangat terjangkau ya untuk kita semua seperti itu. Jadi memang kita ingin membekali teman-teman semua. Semoga teman-teman semua bisa one shot ya lulus masuk apoteker. Kita jadi teman sejawat ya teman-teman ya, pada semangat semua ya. Ditunggu loh ya ikutan kelas kita. Oke. Kalau rekaman dari kelas berbayar nanti dikirim ke grup ya. Kita akan buat Google Drive yang nanti akan bisa diakses di Google Drive-nya. Oh iya, kelasnya hanya malam aja. Kalau pagi kita belum ada. Kita malam karena kita hanya buka di 1 jam belajar aja. Yaitu di kelas malam, teman-teman ya. Kayak gitu. Karena memang kakak tutornya kebanyakan juga masih berpraktek ya. Kita bertiga, kakak tutornya sama-sama kita semua berpraktek. Saya di pelayanan farmasi, Kak Elia nanti ada di industri, Kak Nisa di farmasi komunitas, seperti itu. Untuk rutinitas kitanya tutornya. Jadi memang paling memungkinkan itu di malam hari. Oke. Oke, ini udah muncul ya jawabannya A. Jadi ini tuh pertanyaannya adalah, jadi teman-teman selalu baca dulu pertanyaan soal. Biasanya pada umumnya pertanyaan soal itu ada di akhir narasi soal.
Seperti ini, berapa persenkah kadar zat aktif pada tablet tersebut? Oke. Bedanya sama soal nomor 2 tadi, kalau soal nomor 2 tadi berapa kadarnya? Kalau ini ditanya berapa persen. Jadi maksudnya di sini adalah dari hasil pengujian ini dibandingkan ya, hasil pengujiannya dibandingkan dengan kadar sampel yang diuji itu berapa banyak gitu, berapa persen. Sehingga kita cari dulu, teman-teman. Kita cari dulu hasil pengujiannya itu berapa kadarnya. Di sini kan kita baca ya, tablet CTM 4 mg dengan bobot tablet 200 mg dilakukan penetapan kadarnya dengan cara melarutkan satu tablet dalam 100 ml air. Oke, jadi clue yang pertama, kita harus tahu dulu ya, konsentrasi sampel uji. Ini untuk cara cepatnya. Nah, konsentrasi sampel uji itu ingat dalam satuan ppm. Jadi kita harus tahu berapa bobot, berapa volume. Bobotnya berapa? Di sini saya jangan buat bobot ya. Saya buat dosis. Karena ini tertukar ya. Jadi dosisnya berapa? Dosisnya adalah 4 mg. Kenapa Kak bukan 200 mg? Ingat, ini adalah bobot tabletnya. Di dalam tablet CTM, ini ada CTM sebagai zat aktif 4 mg. Terus kan ada eksipien ya teman-teman ya. Sehingga bobot tabletnya nanti bukan 4 mg saja. Tapi karena udah ditambah eksipien, misalnya laktosa, magnesium stearat, terus apalagi ya, amprotap misalnya sebagai penghancur. Nah, itu kan nanti dia akan menambahkan bobot gitu. Jadi yang kita lihat di sini apa? Dosis sampelnya 4 mg. Oke, kita pakai 4 mg. Volumenya berapa? 100 ml. Berapa ini teman-teman? Berapa ppm? Udah ada yang nulis di kolom chat ya. Oh, recordnya nanti ada di YouTube, ada di Google Drive ya. Teman-teman boleh bantu saya, 4 mg dalam 100 ml berapa ppm? Good ya. 40 Munir. Ini kalau ingat Munir, saya ingat kasus yang di pesawat ya. Aktivis atau apa gitu ya, saya lupa deh. 4 mg di dalam 100 ml itu adalah 40 ppm. Dari mana Kak? Boleh ya, kita cari dulu. 4 mg ubah aja deh teman-teman ke mikrogram. Kan dikali 1000 ya, kasih nolnya 3 per 100 ml. Ini kan coret ya nolnya ya, jadi 40. Udah. Yang kedua adalah konsentrasi hasil. Jadi ingat ya, di sini ada sampel, di sini ada hasil pengujian. Oke, dari mana kita bisa cari? Dari sini, kesamaan kurva kalibrasinya. Y sama dengan 0,02 X ditambah 0,05. Kita cari nilai X-nya, teman-teman. Berarti kita harus tahu dulu nilai Y-nya berapa. Dari nilai absorban 0,45. Berarti 0,45 sama dengan 0,02 X ditambah 0,05. Pindah ya, pindah ruas ya, karena kita mau cari nilai X. Berarti 0,45 dikurang 0,05 sama dengan 0,02. Boleh bantu saya nilai X-nya berapa, teman-teman? Berarti ini 0,40 dibagi 0,02. Oke, nilai X-nya didapat adalah 20. Oke, ingat ya, di sini ada tidak pengenceran? Oke, teman-teman boleh tulis di kolom chat, ada tidak pengenceran di kasus ini? Sorry, di soal ini, saya seringan bawa ini sih, farmakoterapi. Jadi soalnya kasus. Ada tidak teman-teman pengenceran di soal ini?
Kalau tidak, tulis tidak. Kalau ada, tulis ada. Di sini kan ada nilai. Oke, good. Tidak ada, ya. Jadi kita nggak perlu kalikan faktor pengenceran. Berarti 20 ini apa, Kak? Ini adalah 20 ppm. Udah. Teman-teman, coba deh, langsung dapatkan hasil pengujiannya itu adalah 20 ppm. Sedangkan yang kita uji, konsentrasinya itu 40 ppm. Kira-kira 20 dari 40 itu berapa persen? 50, Kak. Betul, 50%. Makanya jawabannya A. Gitu kan setengahnya. Kan tadi diuji 40 ppm. Gitu kan, kita siapin sampel pengujian kita hitung gitu ya, berdasarkan konsep teori sampelnya adalah 40 ppm. Ternyata setelah kita uji, hasilnya itu 20 ppm. Setengah dari 40 ppm. Makanya 50%-nya. 50% itu kan 50/100 ya. 1/2 gitu. 1/2 dari 40. 20%. Gitu. Jadi ketika kalian udah cari, oh 20 ppm. Tadi yang diuji berapa? 40 ppm. Berarti kan setengahnya ya. Setengah dari 40 ppm ini kan artinya 100%. Gitu kan? Berarti setengah dari 100% itu adalah 50. Gitu. 20. 20 hasil yang kita dapatkan, seharusnya kan 400. 20 berarti cuma setengahnya aja. Setengah dari mana? Dari 100% ini. Gitu. 50. Gitu. Atau kalau misalnya belum paham banget, boleh dituliskan teman-teman hasil pengujian ini 20 ppm dibagi konsentrasi sampel yang diuji gitu ya berdasarkan ini etiketnya 40 ppm dikali 100%. 20/40 ini kan setengah ya, setengah dikali 150. Udah dapat 50. Gitu caranya. Oke, kalau misalnya konsep dasarnya ada juga sih. Jadi kan kita udah dapat nih 20 ppm ya. Kalau misalnya kita nggak pakai ini ya. Jadi kan 20 ppm itu kita ubah gitu ya. ppm itu kan 20 mikrogram di dalam 1 mili. Nah, kita kalikan volume pelarutnya yang digunakan dalam pengujian ini berapa? 100 mili. Jadi kita kali 100 mili. Milinya dicoret, 20 dikali 100 adalah 20.000 mikrogram. Mikrogramnya kita ubah ke miligram dengan cara dibagi 1000 ya. Jadi 2000 dibagi 1000 adalah 2. Nah, ini adalah hasil pengujiannya 2 miligram. Nah, dari sini kita bagikan ya, hasil pengujian dibagi. Berapa dosis yang diuji obatnya? 4 miligram. Nah, dikali 100%. Sama dengan 50%. Sama ya. Jadi bisa, kalau udah terbiasa gunakan konsep ini boleh, kalau mau pakai konsep ini juga boleh. Tapi kan kita pengen lebih cepat ya. Jadi bisa banget pakai. Kalau udah terbiasa kan nanti ppm-nya makin enak ya teman-teman ya. Oh iya sekian. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu karena kita udah selesai. Saya tunggu ya sekitar 1 menit ya. Kalau ada yang mau ditanyakan terkait soal ini, boleh. Oh ada.
Oke, teman-teman, kalau tidak ada lagi yang mau didiskusikan, sampai ketemu di kelas September dan di kelas free class berikutnya. Kita ada free class kembali di tanggal 28 dengan Kak Nisa. Nanti teman-teman akan bahas banyak sekali soal-soal terkait farmasi komunitas. Boleh join ya sambil menambah-nambah pemahaman terkait farmasi komunitas nantinya dengan Kak Nisa. Kalau tidak ada ditanyakan kembali, saya tutup ya untuk free class kita pada pagi menjelang siang hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat. Selamat menikmati weekend juga untuk teman-teman yang mungkin sedang berlibur. Farmasi sosial dengan komunitas sama tidak, Kak? Ya, sama ya. Oke, sama-sama teman-teman semua. Selvia mungkin boleh ini ya, nanti chat Min Jua ya dari IG ya. Oh, ada Yohana juga. Saya kenal nih Yohana. Oke, selamat siang semuanya. Semoga semuanya lulus Wansut ya. Amin ya. Saya izin undur diri teman-teman. Thank you.